Oke, baik, kita ketemu pertama ya. Jadi pertemuan pertama ini materinya adalah tentang vektor terlebih dahulu ya. Jadi kalau kita berbicara vektor ini artinya kan ada sebuah besaran ya atau nilai ya, nilai yang merujuk ke bagaimana nilai sebuah nilai itu bernilai skalar atau bernilai vektor. Jadi kalau misalkan saya menyebut vektor kan lawannya adalah skalar. Bukan lawan ya, artinya ada dua, ada vektor dan juga ada dan skalar. Oke, saya mau tanya, skalar itu apa? Besaran skalar apa? Ini Tidak mempunyai arah. Gimana? Siapa? Mbak Ervita? Tidak mempunyai arah. Oh ya, jadi besaran itu tidak memiliki arah, tetapi memiliki apa? Memiliki kuantitas atau nilai ya. Ya, seperti kalau saya sebutkan bahwa yang memiliki kuantitas adalah seperti massa ya, atau temperatur ya. Temperatur ya. Itu salah satu contohnya adalah bilangan skalar. Jadi yang lainnya seperti apa? Kalau seperti itu. Bilangan-bilangan lainnya selain yang saya katakan tadi, besaran berapa apa saja? Selain tadi yang saya sebutkan adalah apa? Suhu dan massa. Apalagi yang besaran skalar? Panjang, luas, sama volume, Mbak. Ya, panjang, luas, dan volume tidak memiliki arah ya, hanya memiliki nilai. Jadi kalau di sini hanya memiliki nilai saja. Nah, tapi kalau di vektor dia memiliki apa? Arah dan ini hanya. Oke. Jadi saya sebutkan bahwa misalkan yang memiliki arah itu apa? Berarti kecepatan, ada percepatan, ya, ada gaya, F, dan banyak yang lainnya. Nah itu nanti arahnya ke situ. Saya nggak mau ulas ini itu panjang lebar ya, tetapi nanti saya langsung melihat beberapa definisi awal tentang sudut ya, sudut dan komponen sebuah partikel itu bergerak. Nanti kan soalnya arahnya ke partikel ya, jadi kinematic particle ya, nanti arahnya ke sini. Arahnya nanti ke partikel kinematics. Arahnya ke sini. Jadi nanti saya jelaskan dulu terhadap apa komponen-komponen dari sebuah vektor, ya kan? Oke, saya katakan misalkan saya tarik dulu ke bawah ya. Nah, oke. Saya katakan bahwa dia di sini ada partikel kinematics. Komponen-komponennya misalkan ada sebuah vektor ya. Saya membuat ke contoh soal saja. Misalkan ada sebuah vektor. Ya, sebuah vektor memiliki nilai misalkan 23 dengan sudut 37 derajat. Nah, ya di sini ada beberapa makna ya. Secara makna itu saya katakan bahwa di sini ada dasar matematikanya terlebih dahulu, ya kan? Dasar matematika yang nanti meliputi di situ ada pertambahan, ya, ada pengurangan, ya, juga ada multiplikasi perkalian dan juga ada pembagian yang meliputi. Itu jelas, ya. Kalau di matematika itu unsur keempat itu sudah jelas. Lalu kemudian bahwa dia di sini ada sebaiknya kita menulis, bentar ya, internet saya putus ya. Terdengar suara saya? Oke, saya lanjutkan ya. Masih terdengar ya suara saya? Masih, Pak. Oke, saya lanjutkan bahwa dia di situ ada penulisan vektor itu ada harus tata cara penulisannya, bahwa dia di situ kita menempatkan vektor itu di dalam sebuah bentuk komponen ya, komponen vektor. Komponen vektor itu saya ibaratkan seperti itu. Ada, nah ini garis ada X dan ada Y. Ya. Saya katakan ya di sini saya ada yang keliru ini ya. Sebuah vektor apa? Kalau kita tidak menyebut vektor itu vektor apa, pasti rancu ya. Ada sebuah vektor tapi langsung nilai dan arahnya seperti ini. Saya katakan bahwa di situ saya jelaskan lagi adalah vektor A.
Vektor A biasanya saya tulis ini, ada garis di atas hurufnya. Nilainya 23 dengan magnitudo, maksud saya dengan sudut 37. Nah, ini kira-kira penggambaran di komponen vektornya seperti apa? Langsung saya jawab ya, ini masih pembukaan ya, jadi biar cepat, biar bisa kita materinya banyak nantinya. Berarti dia di sini adalah, kalau menyatakan adalah seperti ini. Bahwa dia di sini adalah nilainya A sama dengan 23. Nah, lalu 37 derajatnya di mana? 37 derajatnya adalah di sini. Nah, berarti ada berapa komponen jadi? Ayo coba Mas Fauzan, saya katakan komponennya ada berapa dari komponen skalar dari vektor A ini? Komponennya apa saja? Misalkan sudut komponennya ada 3, ada 4, ada 5, ada 6. Sebutkan. ada 4, Pak. Ada 4, apa saja? Ada sudut, terus untuk vektornya sendiri itu A sama 23, terus dari garis Y dan X. Itu bukan komponen. Ya. Bukan komponen itu ya. Ayo coba. Mas Angga. Oke, sudah Mas Fauzan. Jadi saya urut ya, jadi nanti biar jawab semua. Yang penting berani jawab, salah nggak apa-apa. Mas Angga, ayo. Oke, Bapak. Komponennya ada berapa dari gerakan? Dari skalar, vektor ini, saya sering keliru skalar. Ada 4, Bapak. Ada 4, apa saja? Yang pertama sudutnya Bapak 37 derajat, terus sisi A, X, dan Y, Pak. X dan Y. Ya, hampir ya ada, di situ ada include kalian menjawab sudah benar, tapi salah penyebutannya. Ya kenapa? Karena nggak baca itu ya. Karena awang-awang, ilmu kalau awang-awang itu ya ngira-ngira, nggak ada dasarnya. Seperti kayak dialog kita di warung kopi atau di tempat nongkrong, itu namanya debat yang tanpa berdasar, kan? Kalau kalian baca buku pasti tahu. Ya. 4 salah ya, terlalu banyak. Ya, bisa diurut aja yang bawah nanti jawab 3, jawab 2, jawab 1, nggak apa-apa. Tapi bisa penting, bisa menyebutkan komponen itu apa saja. Ini yang hal simple, tapi kalian masih nggak ngerti. Komponen dari sebuah vektor, ya. Komponen dari sebuah vektor itu berdasarkan apa sih? Ya, gitu kan. Coba yang bawah ini sopo urutannya. Mari Mas Angga itu sopo. Balik lagi Mbak Santi. Ayo. Mbak Santi. Ini kakak kelas loh ya. Meskipun ini alih jenjang, tapi ini sudah berada lama di elektro, sudah lama ya. Yang saya panggil ini, jadi yang Mbak adik-adiknya, mas-mas dan adik-adiknya ini, kalian harus juga bisa memberi contoh ke adik-adiknya ya. Nah, ini saya suka kalau kuliah campur ini, angkatan tua dan angkatan muda. Kenapa? Angkatan tuanya jadi beban kalau ditunjuk nggak bisa, nah, angkatan mudanya wah jadi mencontoh. Ya, kalau yang nyontoh kayak gitu juga ya, nggak bisa ini ya, harus saling berkoordinasi. Makanya saya senang kalau kelas itu bermacam-macam angkatannya sih. Ayo Mbak Santi. Oh, ini sudah lulus kok, ngomong komponen vektor nggak ngerti ya? Ayo. Ini pertanyaan dasar di kenapa masuk ke teknik elektro? Ya karena dia di sini misalkan ada gerak elektron. Ya, gerak elektron kan nggak terarah. Tapi kita harus bisa merujuk vektor. Ada 2, Bapak. Ada 2, apa saja sebutkan? Ada yang pertama sudut 37 derajat. Yang kedua ada komponen vektornya sendiri, Bapak. Y dan A23. A23 itu kan besaran skalar, Mbak. Ya. Nilai A dengan 23 itu skalar. Tapi kalau kamu mengatakan 23 dengan sudut 37 derajat itu adalah besaran vektor.
vektor. Nah, kalau mengatakan dua komponen ini ya bisa, ya tadi jawabannya 2 sudah benar ya, 2. Tapi menyebutkannya salah. Oke, jadi tuntunan ini jadi diskusi kan. Oke, ke bawahnya siapa? Tadi Mbak Erdita sudah jawab. Mbak Surati. Mbak Surati, jawab. Bisa menjawab? Tadi sudah diberi panduan ya oleh Mbak Santi, jawabannya 2. Apa saja 2? 37 derajat sama A. Nah, 37 derajat sama A. Apa itu? Apa nggak jelas ya? Begini, saya jelaskan ya bahwa komponen dari sebuah vektor ini kalau di sini adalah komponennya X dan Y, berarti kita bisa mengekstrak ya. Namanya kuliah di teknik elektro harus bisa punya panduan alat cangkulnya itu adalah matematika dan fisika. Nah, kemudian fisika kita tempuh. Berarti kan kita punya pegangan matematikanya ya. Matematikanya kita pegang untuk menurunkan dari persamaan ini. Komponennya ya hanya ada 2, benar Mbak Santi, tapi jawabannya salah ya. 2-nya benar, komponennya ada 2. Jawabannya 1. Yaitu apa? Komponennya adalah AX dan nilai AY. Karena dia ini ya, yang saya tulis spidol biru ini adalah merujuk ke gerak biru. Arahnya seperti ini. Kenapa arahnya seperti itu? Ya kan saya tarik, dia sudutnya 37 derajat di sini. Lupa itu pasti 37 derajat. Ya kira-kira saja, karena saya nggak pakai busur. Kalau saya di kelas, saya bawakan penggaris yang busurnya gede, kayak guru SD kita ya, dulu waktu SD. Bukan kita ya. Mungkin kalau kalian sudah nggak bawa busur ya. Di kelas dibawa busur gitu pakai papan, dulu zaman saya ya, saya cerita pakai papan kapur, ditulis, thread. Nah, dia kebentuk arahnya seperti ini. Lupa kok nggak dari kiri ke kanan? Nah, ini aturannya sudah begini ya. Monggo tanyakan dulu yang menemukan aturannya penulisan sudut. Ya, sudut adalah bergerak apa? Searah atau berlawanan jarum jam? Ayo, gerak sudut itu berlawanan atau searah jarum jam? Berlawanan, Mbak. Berlawanan ya. Harusnya nggak usah lama jawabannya ya. Berlawanan ya. Komponennya itu ada 2, yaitu AX dan AY. Maaf ya kalau saya nulis A kayak D ya. Ya tulisan tangan saya nggak terlalu bagus. Oke, komponennya ada 2, AX dan AY. Nah, apakah hanya berhenti sampai sini saja? Ayo. Kalau jawab berhenti sampai sini saja ya sudah selesai kuliah hari ini. Saya nggak panjang lagi nih ngomongnya. Sudah Pak, ya sudah selesai. Saya akhiri pertemuan kuliah ini. Tapi kan panjang. Kenapa ada kuliah fisika 1 itu? Untuk memperpanjang urusan. Artinya memperpanjang urusan biar kalian paham nanti, ya kan? Nah, di situ ada AX dan AY. Ya itu nggak semudah itu saja AX dan AY. Apa? Kira-kira pertanyaan kritis apa yang bisa kalian ungkapkan ke saya setelah menemukan komponen AX dan AY ini? Ayo. Kalian sebagai mahasiswa kan dituntut kritisnya ya. Kritis kepada siapa saja, kepada ilmu pengetahuan terutama ya. Jangan kritis di grup-grup yang nggak jelas tuh ya, tanpa ada data ngomong ngawur, nggak ada bukti ya bisa jadi undang-undang kebencian nanti, jadi hoax ya. Oke, jadi kalau ngomong harus ada data dan fakta ya. Kalau ngomong nggak ada data dan fakta ya, saya anggap itu seperti diskusi di warung kopi, di depan keramaian itu ya, nggak ada dasarnya. Oke, sekali lagi ada 2 komponen AX dan AY. Kira-kira dari sini apa yang bisa dikritisi dari AX dan AY? Cara mencari nilai AX sama Nah, AY, Pak. Nih Mbak Dikma sudah sah ini jadi mahasiswa teknik elektro. Ingin mengetahui nilai AX dan AY. Oke. Mungkin ada yang sudah tahu dari sini nilai AX dan AY berapa untuk mencari nilainya? Siapa yang bisa? Mbak Dikma bisa? Tadi kan tanya. Biasanya kalau tanya ini sudah tahu. Tapi pura-pura nggak tahu ya. Jadi tanya untuk biar semakin diskusinya interaktif. Ayo, AX dan AY ini besarnya berapa? Mbak Dikma, ayo. Tadi kan jawab. Ya, saya tunjuk Mbak Dikma. Kalau
Seingat saya yang AX itu nilai A dikoskan sama 37 derajat, Pak. Yang AX. Iya. Oke ya. Ya, sudah benar. Berarti langsung saja ya. Kita nggak usah tulis rumusnya, udah mahasiswa ya. 23 cos 37 derajat. Dan dia di sini, AY-nya adalah berapa? 23 sin 37 derajat. Sin 37. Oke, sudah benar jawabannya. Jawabannya berapa ini? Silakan dihitung. Nggak usah pakai kalkulator ya. Bisa nggak? Kalau nggak pakai kalkulator. Ya, 37 derajat kan ganjil ya. Jadi nggak ini. Oke, dicari dulu jawabannya ya. Ntar saya Kak izin belakang. Bentar. Oke, jawabannya berapa? Yang AX. Halo, sudah ketemu jawabannya berapa? Yang AX 18,4, Pak. Yang AX 18,4 ya. Di sekitar itu ya. Jadi nanti tepatnya nanti 18,4. Yang AY berapa? 8,3. 8,3. Nggak salah. Iya. 23 kali sinus 37 derajat. Berapa? Saya tadi ngitungnya langsung saya jawab aja ya. Ini sudah tinggal ngitung aja. 13,8. 31,3, Pak. Berapa? 12,8 bener, Pak. 13. 13 apa 12? 13,8, Pak. Ya, 12,8. Ya caranya sinus 37 berapa dikalikan 23 gitu ya. Pakai kalkulator. Maka pakai kalkulator sudah masih salah ya. Oke, saya lanjutkan. Lalu pertanyaan berikutnya apa? Jadi bisa saya tarik bahwa kalau kita pakai menulis dengan rumus adalah menjadi seperti ini. Kalau ini contoh kasus ya, kalau ditaruh di rumus umumnya adalah seperti ini misalkan ya. Nah, jadi di sini adalah AY sama dengan A sin A. Dan di sini adalah AX sama dengan A cos
Dimana nilai A-nya berapa? Kalau untuk menentukan nilainya berapa? Berarti akar, kalau dirumus ya berarti akar AX kuadrat plus AY kuadrat. Ya kan? X kuadrat plus. Dimana dia di situ kalau melihat sudut tangannya adalah mana? AY per AX. Kalau mencari inverse-nya, gampang kan? Inverse tangan AY dibagi AX. Itu untuk mencari rumusnya. Kalau nggak percaya perumusan seperti itu, silakan dibuktikan ya. Nanti jawabannya ketemu. Nilai A-nya kalian masukkan akar tadi AX kuadratnya berapa plus AY kuadratnya berapa dimasukkan di akar, nanti nilai A-nya ketemu. Itu adalah nilai magnitudnya ya, tanpa nilai arahnya juga. Kalau arahnya melihat di sini, di sudut ini. Saya kotak merah. Ini yang saya kotak merah. Oke, kalau gitu saya lanjutkan bagaimana unit-unit vektor. Unit-unit vektor. Sini aja, unit vektor pada bidang 2 dimensi. Itu ada, tadi kan pada bidang 1 dimensi. Kalau ini pada 2 dimensi. Nah, ini sudah masuk ke bidang rekayasa elektrik ya. Kalau nanti di teori rangkaian kita pakai unit vektor pada 2 dimensi. Jadi misalkan di sini kalau seperti itu gambarnya adalah seperti ini. Saya gambarkan. Kalau 2 dimensi berarti di sini. Ini hanya mengkonfirmasikan saja bahwa dia di sini ada komponen baru yang nanti bisa disebutkan kalau di vektor, yaitu komponen I dan komponen J. Karena nanti kalau bidang kalian sudah mengerjakan medan elektromagnetik, komponennya menjadi 3. Ya, 3 dimensi, ada X, Y, dan Z ya. Berarti nanti komponen vektornya, unit vektornya ada I, J, dan K. Karena ini masih 2 dimensi, karena ini ada komponen sebentar, saya tulis biru. Ini adalah komponen X dan Y. Nah, ini adalah komponen I dan J-nya. Ada unit vektor pada 2 dimensi. Di dalam 2 dimensi di sini unit vektor artinya bahwa dia di sini ada apa? Ada arah sumbu positif dan sumbu positif X dan sumbu positif Y. Saya katakan tadi misalkan ada contoh soal saja langsung, misalkan saya katakan di sini tadi kan ada positif X dan positif Y. Misalkan tadi yang komponen A-nya adalah saya tulis lagi bahwa dia di sini adalah 18 berapa tadi 18,4 ya. 18,4 I plus 13,8. Misalkan ya, tadi contoh soalnya adalah tadi seperti itu ya. Nah, berarti kalau misalkan ada penjumlahan 2 vektor, nah ini misalkan tadi A adalah contoh kasus tadi ya. Saya tambahkan misalkan ada vektor baru lagi C. Nah, ini vektor C-nya ini misalkan ini ditentukan ya. Ditentukan misalkan dia di sini komponen C-nya itu adalah berapa? Minus. Bentar. Nah, minus 4, 5 misalkan, 8I
minus 10,6. Nah, pertanyaannya kan biasanya seperti ini. Ya, jumlahkan vektor A dan C. Jumlahkan vektor A dan C. Kita tinggal jumlahkan saja. Berarti S sama dengan A plus C. Sama dengan berapa? Ya kita jumlahkan. Ya. 18,4 ditambah dengan tadi I dengan I, C dengan C. Ya. Silakan dikerjakan berapa? Ketemu. Kalau sudah ketemu jawabannya disebutkan ya jawabannya. Oke, sudah ketemu jawabannya? Sudah, Pak. Berapa? Hasilnya itu minus 1,4 I ditambah Bentar. 3,2 C. Bentar ya, saya berapa tadi jawabannya? Minus 27,4 I Minus 27,4 I ditambah 3,2 C. 3,2 C. Gimana lainnya? Sudah benar? Sama Pak. Oke. Oke, caranya seperti itu. Itu yang metode simpelnya ya. Nah, nanti apa? Bentar, saya stop share dulu.